Hai teman-teman, kenalin nama aku Aryandani, NPM 1921030888, mahasiswi Pendidikan Masyarakat 2019 Universitas Siliwangi. Kali ini aku mau ngebahas tentang landasan dan asas pengembangan kurikulum. Landasan pengembangan kurikulum ada 4. Yang pertama ada landasan filosofis, yang kedua ada landasan psikologis, yang ketiga landasan sosial budaya, dan yang keempat adalah landasan iptek. Dalam pengembangan kurikulum tentunya harus berpijak kepada aliran filsafat tertentu, karena langkah ini dapat memberikan nuansa terhadap konsep dan implementasi kurikulum yang akan dikembangkan. Dalam filsafat pendidikan terdapat beberapa aliran filsafat seperti progresivisme, esensialisme, perennialisme, rekonstruksionalisme, dan eksistensialisme. Masing-masing aliran mempunyai latar belakang dan konsep yang berbeda-beda. Aliran progresivisme adalah aliran yang mengutamakan kebebasan dan menentang semua bentuk otoriter dan absolutisme. Kemudian aliran esensialisme adalah aliran yang menyatukan pertentangan antara konsepsi idealisme dan realisme. Kemudian aliran perennialisme adalah aliran yang bersifat progresif, yaitu mundur ke masa lampau sampai abad pertengahan. Kemudian ada aliran rekonstruksionalisme adalah aliran yang memandang segala gejala berpangkal pada eksistensi, dan yang terakhir adalah aliran eksistensialisme adalah aliran yang memfokuskan pada pengalaman individu. Kedua ada landasan psikologis. Landasan ini menempati posisi dan peran yang sangat penting karena peserta didik merupakan sasaran dan sekaligus target dari kurikulum. Maka pertimbangan secara psikologis menjadi sesuatu yang penting dalam merencanakan dan menyusun kurikulum, sehingga dimungkinkan untuk memperoleh hasil yang maksimal. Kemudian yang ketiga ada landasan sosial budaya. Salah satu aspek penting dalam sistem sosial budaya adalah tatanan nilai yang mengatur cara kehidupan dan berperilaku para warga masyarakatnya. Nilai tersebut dapat bersumber dari politik, agama, atau dari segi kehidupan lainnya. Pendidikan memiliki peran penting dalam memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, serta nilai-nilai untuk hidup, bekerja, dan mencapai perkembangan di masyarakat. Dan yang terakhir ada landasan iptek. Landasan ini selayaknya dapat mengakomodir dan mengantisipasi laju perkembangan dari ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga peserta didik dapat mengimbangi serta mengembangkan lagi ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemaslahatan dan keberlangsungan hidupnya di masyarakat. Selanjutnya aku akan bahas tentang asas pengembangan kurikulum. Asas pengembangan kurikulum juga sama ada 4. Yang pertama ada asas filosofis, yang kedua ada asas psikologis, yang ketiga ada asas sosiologis, dan yang terakhir adalah asas organisatoris. Pertama, asas fisiologis. Asas fisiologis yaitu asas yang berkenaan dengan tujuan pendidikan yang sesuai dengan filsafat negara. Perbedaan filsafat pada suatu negara itu akan menimbulkan implikasi yang berbeda dalam merumuskan tujuan pendidikan, menentukan bahan pelajaran dan tata cara mengajar, serta menentukan cara-cara evaluasi yang ditempuh. Apabila pemerintah bertukar, maka tujuan dari pendidikan akan berubah. Di Indonesia, penyusunan, pengembangan, dan pelaksanaan kurikulum harus memperhatikan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara 1945, dan garis-garis besar haluan negara sebagai landasan filosofis negara. Kedua, ada asas psikologis. Asas psikologis terbagi menjadi 2. Yang pertama ada psikologi anak, dan yang kedua ada psikologi belajar. Psikologi anak itu mengartikan bahwa sekolah didirikan untuk anak dan juga untuk kepentingan anak atau peserta didik, yaitu untuk menciptakan situasi-situasi yang memungkinkan peserta didik dapat belajar untuk mengembangkan bakatnya. Kemudian yang kedua ada psikologi belajar, yang berarti pendidikan di sekolah itu diberikan dengan kepercayaan dan keyakinan bahwa peserta didik dapat dididik, dapat dipengaruhi kelakuannya. Peserta didik dapat belajar dan menguasai sejumlah pengetahuan, mengubah sikapnya, menerima norma-norma, serta menguasai sejumlah keterampilan. Dan yang ketiga ada
asas sosiologis, yaitu asas yang berisikan asumsi yang berasal dari sosiologi yang dijadikan titik tolak dalam pengembangan kurikulum. Aspek sosial ini sudah ada sejak manusia dilahirkan. Maka dari itu, aspek sosial sangat melekat pada diri individu yang perlu dikembangkan dalam perjalanan hidup peserta didik untuk menjadi lebih matang. Terakhir, ada asas organisatoris yang berarti organisasi kurikulum adalah suatu faktor yang penting dalam pengembangan dan pembinaan kurikulum yang bertalian erat dengan tujuan program pendidikan yang hendak dicapai. Organisasi bahan pelajaran yang dipilih harus serasi dengan tujuan dan sasaran kurikulum. Sekian pembahasan yang saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.